Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sudah menikah 8 tahun. Adakah doa khusus untuk diberi momongan, diberi keturunan? Sampai sekarang saya belum diberi keturunan. Mohon doa apa yang bisa saya baca? Ya, pertama ya, Anda harus yakin. Sebelum saya ngomong doa, pertama Anda harus yakin yang namanya anak itu rezeki. Dan setiap orang mendapat rezeki yang beda-beda. Ya. Suami itu rezeki, istri itu rezeki, anak itu rezeki, kesehatan rezeki, kemampuan finansial rezeki, ilmu itu rezeki. Jadi saya bicaranya tidak langsung bicara doa. Fahami dulu anak itu apa gitu. Fahami dulu dari situ. Jadi yang namanya anak itu adalah rezeki. Nah, ada yang diberi rezekinya banyak ya. Saking banyaknya sampai kewalahan. Aduh, baru melahirkan 4 bulan kemudian udah hamil lagi. Begitu melahirkan 6 bulan kemudian hamil lagi, ya kan gitu. Sampai kalau dilihat tahun kelahiran anak-anaknya itu beruntun, ya. Anak pertama 2001, anak kedua 2002, anak ketiga 2003, gitu, ya. Jadi anak itu rezeki, ada yang berlimpah, tapi ada juga yang lama, ya. Menikah tahun 2000 baru diberi anak 2010. Nah, bahkan ada teman saya baru diberi putra setelah nikahnya 18 tahun. Begitu diberi putra satu, wah langsung ya. Satu, ya setahun kemudian satu. Kebayang nggak? 18 tahun kosong. Ya. Setelah 18 tahun diberi anak, langsung kata orang Sunda, ngaberebet, genep. Ya. Tiap tahun gitu loh. Ya. Jadi memang beda-beda. Nah, jadi pertama Anda pahami yang namanya anak itu rezeki. Nah, tentu saja kita harus menerima kenyataan setiap orang itu diberi rezeki yang beda-beda. Contoh lah, kalau Anda datang, teman-teman dari Bandung nih, orang Bandung atau orang luar Bandung, kalau Anda keluar tol Cileunyi menuju ke daerah Garut, menuju ke daerah timur, coba sebelah kiri, ya. Begitu sudah putaran itu, tukang tahu Sumedang ngederet gitu kan, sama jualannya. Tahu Sumedang, buras, ya, telur asin, kerupuk, sama, nggak ada yang beda. Minumannya juga sama, air mineral, ngederet gitu. Wah, coba Anda lihat, mereka rezekinya sama nggak? Tahunya sama, ya, lontongnya sama. Terus apa lagi? Telur asinnya sama gitu loh. Katelnya sama kok, saya lihat katelnya sama gitu. Tapi rezeki mereka beda-beda. Nah, jadi kita harus paham anak itu rezeki. Nah, rezeki itu harus diikhtiarkan. Nggak mungkin lah tiba-tiba saldo kita nambah, kecuali kita bekerja atau berjualan supaya kita dapat untung, ada sisa kita tabungkan. Benar nggak sih? Itu konsep rezeki, harus diikhtiarkan. Nah, anak juga begitu. Anda coba konsul ke dokter, kemudian Anda jangan terlalu ngotot. Kudu relax, ya kan gitu. Sebab makin Anda pengen, nah nanti tubuhnya makin stres, kan gitu. Jadi terima aja. Jadi gini, ya Allah, kalau diberi anak, alhamdulillah. Kalau nggak diberi, ya mungkin Engkau sayang sama aku. Daripada aku diberi anak, terus anaknya tidak soleh, ya saya terima. Jadi sampai Anda itu di titik menerima. Nah, nanti rileks tubuh Anda. Karena ada orang yang kualitas spermanya bagus. Organ yang ada di istrinya juga bagus, saluran rahimnya bagus, semuanya bagus, tapi kok susah punya anak, ya kan gitu. Nah, mungkin
ada suatu psikis pengen banget. Nah, jadi relax saja. Terima, ya Allah, kalau diberi alhamdulillah, kalau enggak juga ya kita bisa ngurus anak orang lain. Begitu ya. Jadi relax kan, terima dulu kenyataan. Nah, berikhtiar, berobat ya, konsultasi ke orang yang ahli. Berbarengan dengan itu Anda berdoa. Anda bisa berdoa seperti doa Nabi Zakaria ya. Seperti doa Nabi Zakaria Ali Imran ayat 38. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nah, bagi teman-teman yang ingin punya keturunan, boleh doa Nabi Ibrahim ini, doa Nabi Zakaria ini dimintakan. Karena Nabi Zakaria ini termasuk Nabi yang diuji dengan anak yang, dari pernikahan ke punya anak itu jauh waktunya. Sampai istrinya begitu diberitahu bahwa dia akan hamil, dia kaget. Bagaimana saya hamil? Saya sudah menopause, kan gitu. Tapi tidak, walaupun sudah menopause, kalau dengan takdir dan kuasa Allah bisa. Ada kejadian orang sudah menopause tuh hamil gitu. Ada, coba tanya dokter kandungan. Nah, ada beberapa dokter yang bareng haji dengan saya bilang ada Pak. Nah, lalu beliau menjelaskan sisi ilmiahnya. Ya. Nah, Nabi Zakaria itu termasuk orang yang diberi keturunannya agak lama, ya, gitu. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan kepadaku dzurriyyatan thayyibatan, keturunan yang baik. Nah, jadi Anda jangan, ya Allah beri saya keturunan, ya Allah saya beri keturunan. Hari keturunannya jadi masalah? Apa? Coba. Ya Allah beri saya anak. Doanya jangan begitu. Ya Allah beri aku keturunan yang baik, keturunan yang soleh, keturunan yang membuat aku jadi ahli surga, keturunan yang akan membuat aku bahagia dunia akhirat. Jangan, ya Allah beri aku anak, beri aku anak. Betapa banyak orang yang diberi anak, tapi kemudian jadi menderita, baik dunia ataupun akhirat. Benar nggak sih? Banyak orang yang diberi anak, kemudian sekarang itu menderitanya luar biasa. Anaknya jadi masalah terus. Makanya berdoa minta anak tuh yang benar. Jangan, ya Allah beri saya anak. Tapi dzurriyyatan thayyibatan, ya Allah beri saya keturunan baik. Beri saya keturunan soleh. Beri saya anak-anak yang menjadi penyejuk. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang keturunan yang jadi penyejuk, penenang. Bukan ya Allah beri saya anak, ya Allah beri saya anak. Ya. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Ya Allah berikan kepadaku keturunan baik. Innaka sami'ud du'a. Ali Imran ayat 38. Ya. Di Instagram saya ada yang nanya, Ustadz ayat berapa, surat berapa? Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Disitulah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Jadi Anda bacanya dari Robbi, ya. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Siapapun yang ingin punya keturunan, mintalah dzurriyyatan thayyibatan, keturunan baik, keturunan soleh. Thayyibah itu kan suatu yang bikin kita sejuk gitu. Ya mirip dengan doa Al-Furqan ayat 74 sama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, kalau dalam Al-Furqan itu menggunakan kalimat qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk jiwa, penyejuk mata. Nah, kalau di surat Ali Imran ayat 38, redaksinya itu Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan kepada hamba dzurriyyatan thayyibatan, keturunan baik. Innaka sami'ud du'a.
Sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Nah, ketika doa Nabi Zakaria ini dikabul, ya, istrinya malah bingung, ya. Apa anna yakunu li ghulam wa qad balaghanial kibaru wa imraati aqir. Gimana aku punya anak, ya? Aku udah tua, istriku juga mandul. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah kalau Allah berkehendak, kamu tidak bisa menolak kehendak Allah. Jadi teman-teman sekalian, kalau Allah sudah menakdirkan, dan nggak ada yang bisa nolak. Nggak ada. Makanya ketergantungan kita kepada Allah itu harus kuat. Ya, harus kuat. Kenapa? Karena di dalam ayat berikutnya, saudara-saudara sekalian, di Ali Imran ayat 40-nya, anna yakunu li ghulam. Gimana saya punya anak? Wa qad balaghanial kibaru wa imraati aqir. Aku udah tua, istriku juga sudah menopause. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah kalau Allah berkehendak, apa yang menurut kamu tidak mungkin, mungkin. Apa yang menurut kamu tidak bisa, bisa. Apa yang menurut kamu tidak mungkin terjadi, terjadi. Kun fayakun. Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, ini doa kalau kita ingin diberi keturunan. Kalau Anda sudah berdoa, belum juga diberi keturunan, husnuzon. Mungkin itu yang terbaik untuk Anda. Itu yang terbaik untuk Anda. Tapi saya ingin ingatkan juga bahwa doa kita ini ada kaitannya juga dengan kedekatan kita dengan Allah. Di Al-Anbiya ayat 90, kenapa doa Nabi Zakaria itu dikabulkan? Fastajabna lahu. Tadi kan doa tuh di Ali Imran 38. Di Ali Imran ayat 38 kan Nabi Zakaria berdoa, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nah, di Al-Anbiya ayat 90 dikatakan fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya. Dan kami berikan kepada Zakaria itu keturunan anak namanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujahu. Dan kami sembuhkan kemandulan istrinya. Jadi istrinya yang mandul itu sembuh. Innahum. Sesungguhnya, nah ini yang penting. Kanu yusari'una fil khairat. Ini suami istri ini selalu berjuang berlomba dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka berdoa dengan penuh harap. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka orang khusyuk. Jadi keturunan itu yang doa bukan hanya istri melulu, istri berdoa aja. Suami berdoa aja. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Jadi ada kalimat innahum kanu. Mereka, siapa mereka? Suami istri. Suami istri. Yusari'una fil khairat. Mereka berlomba dalam kebaikan. Jadi berjuang berlomba dalam kebaikan itu salah satu cara supaya doa kita dikabulkan. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka itu orang-orang yang khusyuk. Khusyuk dekat dengan Allah itu salah satu yang menyebabkan doa mereka dikabulkan. Nah, itu juga tidak boleh dilupakan. Ngadoa, hari maksiat jalan terus, ya susah dikabulkan. Yang berdoanya cuma istri saja, yang doanya cuma suami saja, yang doanya cuma ibunya saja. Kompak mereka yusari'una fil khairat. Kanu mereka, ya. Jadi menggunakan kata kanu, wa kanu lana khashi'in, mereka khusyuk. Jadi kompak di situ. Semoga Allah melindungi kita, menolong kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semua dzurriyyatan thayyibatan, keturunan soleh, soleha, yang menjadi sumber bahagia dunia akhirat kita, menjadi cahaya kubur kita. Dan semoga anak cucu kita bisa membawa kita ke surga, berkumpul di surga Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.